family are fine. With me, Miss Mila in thematic class today. Selamat pagi anak-anak hebat, selamat pagi Mama dan Papa, orang tua siswa yang saya hormati. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini Miss Mila temui anak-anak serta keluarga dalam keadaan sehat, berbahagia selalu, dan dalam lindungan Tuhan. Dalam kesempatan hari ini, pada hari ini Miss Mila akan mendampingi anak-anak dalam pembelajaran dari rumah secara daring online pada pembelajaran tematik tema 7 muatan bahasa Indonesia dengan topik mengenai teks narasi sejarah. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran ini, seperti biasa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami akan memulai kegiatan belajar. Kiranya Tuhan memberikan kepandaian kepada kami. Berkatilah sekolah dan guru kami yang akan mengajar, serta kedua orang tua kami. Amin. Oke anak-anak, sudah siap belajar tentunya? Sudah rapi, duduk manis, dan siap menyimak pembelajaran dari Miss Mila hari ini. Untuk pembelajaran hari ini, Miss Mila akan menjelaskan mengenai teks narasi sejarah. Nah, teks narasi adalah salah satu bentuk tulisan atau karangan atau bacaan yang menjelaskan atau memaparkan tentang suatu peristiwa secara detail berdasarkan urutan waktu. Nah, teks narasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu teks narasi fiksi dan teks narasi non-fiksi. Teks narasi non-fiksi adalah suatu teks yang memaparkan suatu peristiwa. Yang fiksi adalah berdasarkan hayalan atau rekaan dari sang penulis. Sedangkan teks narasi non-fiksi itu adalah suatu teks yang memaparkan tentang suatu peristiwa sebenarnya yang berdasarkan dengan kenyataan dan realitas sehari-hari. Nah, dalam teks pembelajaran hari ini kita akan mempelajari salah satu teks non-fiksi, yaitu teks narasi sejarah. Untuk pemaparan materi mengenai teks narasi, yaitu tujuannya untuk mengetahui pengertian dari teks narasi, tujuan kita hari ini, dan kalian dapat mengetahui cara menggali informasi dalam teks narasi sejarah. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, anak-anak silakan simak pemaparan berupa video materi yang sudah Miss Mila siapkan mengenai teks narasi sejarah. Silakan disimak dan jangan lupa dicatat ke dalam buku catatan kalian materi yang Miss Mila paparkan dalam video. Silakan menyimak anak-anak. Selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini Miss Mila akan melanjutkan materi kita, yaitu materi tematik bahasa Indonesia di tema 7 mengenai arti kosakata, kata baku dan tak baku dalam teks narasi. Miss Mila awali dengan materi menemukan arti kosakata. Dalam membaca teks bacaan, maka kita tidak akan lepas dari kosakata. Nah, apa sih itu kosakata? Kosakata adalah perbendaharaan kata. Kosakata merupakan himpunan kata yang dimengerti oleh seseorang dan kemungkinan akan digunakan orang tersebut untuk membuat kalimat baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Untuk menemukan arti kosakata yang belum dimengerti dari sebuah teks, baik itu teks narasi, kita dapat memanfaatkan KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Untuk selanjutnya, Miss Mila akan menjelaskan cara menggunakan kamus untuk menemukan arti kosakata. Dalam menentukan arti kosakata dalam kamus, maka yang perlu kita pastikan sebelumnya yaitu ada beberapa hal. Pertama, mencari arti kosakata dengan menggunakan kata dasar tanpa imbuhan. Contoh, kata membeku, kata dasarnya adalah beku. Selanjutnya, kata beku, pahami bahwa kamus memuat kosakata dengan urutan huruf A sampai Z. Misalkan kata beku. Huruf pertama pencarian pada kamus diurutkan secara alfabetis dengan huruf B, E,
K, dan U. Selanjutnya Miss Mila akan jelaskan cara menggunakan kamus untuk menemukan arti kosakata. Pilihlah kata yang belum dimengerti dalam suatu teks. Misalkan kita akan mencari arti kata atau arti kosakata kuli. Maka kedua, bukalah kamus, kemudian carilah daftar kata yang dimulai dari huruf K. Kemudian kalian cari dalam daftar kata berawalan huruf K. Carilah daftar kata dimulai dengan huruf K dan U atau ku. Nah, carilah daftar kata yang dimulai dari huruf kul. Nah, setelah mendapatkan kata kul, maka ketemulah kata kuli. Untuk selanjutnya, materi Miss Mila akan lanjutkan tentang kosakata baku dan kata tidak baku. Pada pertemuan sebelumnya, Miss Mila sudah pernah memaparkan pengertian kata baku. Tentu kalian sudah mencatatnya ya ke dalam buku catatan kalian. Miss Mila hanya mengingatkan kembali. Kata baku adalah kata yang cara pengucapan atau penulisannya sesuai dengan aturan yang dibakukan, yaitu sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, tata bahasa baku, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya yaitu pada kalimat Kongres Pemuda II dilaksanakan di Jakarta. Nah, kata kongres dapat pada wacana atau pada teks ditulis dengan huruf double G atau G yang ganda. Nah, setelah kita periksa atau kita cek pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kata kongres yang tercantum adalah kongres. Tidak G-nya satu ya, kongres. Jadi bentuk kata baku yang benar adalah kongres, bukan kongres. Nah, jadi kata yang tercantum dalam KBBI adalah kata kongres. Maka penulisan yang benar adalah Kongres Pemuda II dilaksanakan di Jakarta. Untuk selanjutnya, Miss Mila memaparkan beberapa contoh kata baku, kata tidak baku beserta dengan arti kosakatanya. Ada kata apotik, kata bakunya apotek, arti katanya tempat penjualan obat. Kemudian ada kata azas, kata bakunya asas, yaitu dasar cita-cita hukum dasar. Ada kata ekspor, arti katanya pengiriman barang ke luar negeri. Jenderal, kelompok angkatan perwira. Ada kaidah, arti katanya aturan pasti. Ada kongres, artinya pertemuan besar organisasi. Terampil, mampu dan cekatan, serta salat, artinya rukun Islam kedua. Kalian silakan perhatikan bentuk kata tidak baku dan kata baku beserta arti katanya. Sekian pemaparan materi hari ini anak-anak mengenai cara mencari arti kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan materi tentang kata baku dan tidak baku beserta dengan artinya. Terima kasih sudah menyimak dengan baik materi hari ini. Tetap semangat. Nah, bagaimana anak-anak? Tentunya sudah kalian simak pemaparan materi yang sudah Miss Mila berikan mengenai teks narasi sejarah. Semoga membantu kalian dalam pemahaman dan menguasai materi pada topik teks narasi sejarah hari ini. Nah, untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya, silakan kalian buka Google Classroom. Silakan kalian baca instruksi dan petunjuk yang sudah Miss Mila jelaskan di Google Classroom. Terima kasih untuk Mama dan Papa yang sudah mendampingi putra-putri tercinta, mendampingi anak-anak dalam pembelajaran dan membantu tugas kami dalam mendampingi anak-anak dalam kegiatan pembelajaran di rumah sehingga berjalan lancar hingga hari ini. Tanpa
kerjasama Bapak dan Ibu, orang tua siswa, kegiatan pembelajaran dari rumah tidak akan berjalan dengan lancar. Bagi anak-anak yang mendapat kesulitan ataupun ada hal-hal yang kurang kalian pahami terkait materi hari ini, silakan kalian tanyakan kepada Miss Mila secara chat, kita diskusikan di grup pembelajaran ataupun secara pribadi kepada Miss Mila pada kontak yang sudah Miss Mila bagikan. Nah, anak-anak, terkait dengan kondisi pandemi, selalu Miss Mila ingatkan, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, ikuti protokol kesehatan, dan jangan lupa tetap ingat pesan Ibu, gunakan masker, hindari kerumunan, dan cuci tangan di bawah air mengalir menggunakan air dan sabun atau dengan menggunakan hand sanitizer. Dan jangan lupa jaga imunitas tubuh kalian, dan jangan lupa berdoa semoga kita selalu dilindungi dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa beserta keluarga. Sekian untuk hari ini anak-anak. Bu Guru tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu selama kami belajar hari ini. Terima kasih untuk guru dan orang tua kami yang sudah bekerja sama membimbing kami dalam belajar. Tanamkan semua pelajaran yang kami terima agar kami menjadi anak yang rajin dan pandai. Amin. Oke anak-anak, sekian hari ini. Thank you. God bless us. Tuhan memberkati kita semua.